Right guys, gue sama MC Ranca sekarang. Apa kabar? It's good. Baik. Bye guys. It's good. Gila. Kita Baik. kenal udah berapa lama ya? Lu masih di 2000 harusnya sih 2019 ya. Pokoknya gue kenal lu tuh lu masih ikut Mas Aldi. Sebelum Covid. Lu masih belum MC. Belum MC betul. Lu masih ngurusin media ya? Ya, masih media, masih bikin event. Tapi Sekarang karena BU, karena BO. Ini jangan terlalu lempar banget. karena BU ya udah ada audisi MC, akhirnya aku jadi MC. Nah, awalnya lu bisa jadi MC itu gimana sih? Sebenarnya awalnya guys, aku tuh nggak berminat sama sekali jadi MC. Dan pekerjaan di dunia malam. Oh, lu dulunya hip hop dulu. Yes sir. Yeah. Karena aku dulunya suka hip hop. Aku nggak begitu suka dunia malam dan klub dan sebagainya dan alkohol. Nah, terus kenapa tuh dari dunia hip hop tiba-tiba lu switch langsung jadi MC? Dan gue lihat lu perubahan dari hip hop ke MC-nya itu cepet banget. Jadi awal mulanya tuh pertama kali aku masuk Baby Gang. Pertama kali aku masuk Baby Gang itu shout out to my teacher Acan. Semuanya pokoknya anak bimbingan ada tuh semuanya. Shout out to MC Acan. Aku sebenarnya tuh nggak pernah suka awalnya guys jadi MC. Oh iya. Itu iya boleh. Iya, lagi. Nah. Ini, Kak. Cut. Terus Next. Ya udah akhirnya singkat cerita di suatu masa adalah yang bernama Jojo Adult alias Jojo Dewasa. Mas Jojo, panutanku. Itu menyuruh saya untuk jamming di pekerjaannya di tempatnya dulu di Semarang tuh ada namanya Bos Q guys. Itu ada di Tugu Muda. Tapi pas diajak itu lu udah punya basic belum untuk jadi MC di klub? Ya ini sama sekali nol. Nol. Mau tahu apa yang terjadi ketika saya di sana? Ya sudah pasti disuruh turun. Habis disuruh turun, saya alias aku dibengoi apa bahasa Indonesianya? Diteriakinnya tuh kayak gini guys. Woi, masa suara MC lebih kecil daripada suara customer gitu-gituin guys. Itu langsung rada ngedon Itu tuh, langsung tapi rada ngedon, wajar lu kan tapi baru baru pertama kali dan di situ juga aku dibelain sama Mas Jojo karena sebenarnya yang kecil itu sound dari mic-nya. Jadi bukan kesalahan dari lu. Suaraku guys. Tapi Ya. berarti lu udah tahu dong, lu harus ngomong apa, lu di menit apa di lagu yang sebelah mana? Saya nggak tahu harus ngomong apa. Terus? Nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu mas harus part-partnya di mana, nggak tahu namanya DJ itu lagi mixing nggak boleh ditabrak sama omongan. Itu lu belum ada ilmu di situ. Nah, terus nggak tahu lagi nih esensi lagunya tuh, ini mau lagunya tuh mau diapain nih, mau dibikin hype atau lagunya tuh mau dibikin nge-slow atau lagunya tuh buat nyanyi bareng tuh nggak sama Berarti sekali. balik lagi, lu tuh sebenarnya udah ada udah ada skill untuk perform sebagai MC tapi beda tempat ya. Kalau sebagai performer penghibur Ya, udah ya, ada, cuman kalau knowledge tentang MC club itu sama sekali nggak Masih ada. nol di situ tuh. Apalagi orang-orang teman-temanku ya, terutama yang anjing-anjing yang pernah bilang hip hop tuh sama kayak MC club. Enggak. Beda soalnya hip hopku hip hop underground. Jadi untuk naikin beda banget sih emang. Beda. Gue soal pernah masuk ke hip hop juga. Nah, lanjut nih. Kita lewatin Bos Q dulu. Pokoknya gue tuh ngeh lu mulai nge-MC itu di Harbor. Yes. Kenapa lu bisa masuk Harbor dan itu dari siapa? Jalannya gimana? Nah, ini aku tuh sebenarnya sumpah demi apapun ya nggak pernah ngelamar, tapi God bless, aku dikaruniai oleh teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga teman-temanku terutama circleku banyak membantu aku mencari uang dan mencari peluang. Shout out to DJ Sekutsep. Shout out to Sekut. Itu, Tapi semua itu nggak bakal berhasil kalau lu nya nggak ada kemampuan juga. Yes, iya itu juga. Cuman jadi buat kalian yang introvert, aku introvert. Tapi guys, please kalau ada yang ngajak nongkrong, iyain nongkrong deh sebanyak mungkin, circle-nya perbanyak circle karena itu mempengaruhi
jalan hidup kali. God damn. Oke, lanjut ya. Jadi dia ini udah lu masuk harbor tiba-tiba nih. Iya, jadi di situ awalnya tuh sekut. Dari sekut itu udah kenal duluan sama Awalnya jamming dulu, Mas awalnya? Kelvin. Enggak, awalnya enggak jamming. Jadi langsung aja, Langsung on stage gitu? Iya, langsung ketemu Mas Kelvin. Habis itu besoknya langsung on stage. Terus udah deh sama Geto berdua. Terus berlanjut aja. Iya, berlanjut selama 1 bulan. Dari bosku tadi yang belum ada ilmu, tiba-tiba lu di harbor. Hal apa yang lu dapetin di harbor itu? Maksudnya tentang per-MC-annya ini. Nah, di harbor tuh enaknya kita tuh bebas explore, apalagi kalau berangkat tiap hari. Ya namanya juga kalau berangkat tiap hari, bekerja tiap hari, otomatis tuh skillnya tuh jadi keasah sendiri, walaupun Iya sih benar. tetap bodoh ya, tapi seenggaknya Kita tahu apa yang kita harus tahu apa lakukan. yang harus kita lakuin. Secara teknik emang jelek banget, sangat jelek. Soalnya baru 1 bulan tapi berangkat full terus gitu. Itu perjuangan sih. Semua nggak ada yang instan, Blay. Ya, Jur. Dengan gaji 2 juta. 2 juta per bulan. Dengan gaji 2 juta Tapi kan di ada Semarang. saweran. Iya, sawerannya banyak sih, lebih dari. Lah iya, udah lebih- nggak usah digituin 2 lebih. jutanya ngentot. Gaji tapi 2 juta. Iya, 2 juta. Yang penting bisa hidup dulu nih. Ya, itu masih bisa ngekos dengan harga 1,5 juta. Bayangin. Itu lo tolol. Dapat uang dari mana itu? Itu lo tolol. Tapi masih bisa makan, masih bisa Karena nongkrong. saweran, Iya, nutupnya. karena saweran. Tapi lu dapat servis? Enggak dong. Nggak dapet Nggak servis. dapat. Itu masih awal-awal buka, masih banyak promo. Iya sih, gedungnya Grand opening, masih grand opening. Tapi itu harbor berarti membuka jalan lu banget ya. Sangat. Ada tuh Mas Kelvin 2-3 grup. Oke, lanjut nih. Nih, sekarang udah levelnya beda nih, gue mau bahasnya nih. Damn. Gue aja nggak sanggup kayak gue daftar di situ ya nggak bisa, susah bro, sulit. Kaget juga gue, tiba-tiba si Doi ini kok masuk Holy Wings. Gue nggak tahu ceritanya, dia bisa-bisa tiba-tiba di GT di LH. Gue pokoknya ngeliat dia cepet banget tuh. Dia paling cepet nge-MC. Bajuri juga sih, cuman masih di harbor. Nggak Jor, sorry. Bajuri lebih ke males-malesan sih dia. Nyari duitnya tuh males-malesan, dia lebih ke nyari cewek. Terus nih, kenapa lu bisa masuk GT? Jalannya dari Holy Wing mana? lah ya, Holy Wing ya. Iya, Holy Wings, sorry. Jadi tuh ketika saat itu tuh Holy Wing buka audisi MC. Tapi buka audisi MC-nya tuh gimana ya? Nge-share-nya cuman ke anak-anak doang. Anak-anak Ngerti nggak sih? tertentu. Bukan anak-anak tertentu. Jadi kayak yang bikin story-nya ya bukan dari Holy Wing-nya. Oh, Kayak anak-anak nggak Semarang open aja. banget gitu ya? Iya. Nggak, bukan buat global banget. Iya, nggak banyak-banyak banget ya, orang yang daftar MC cuma 4. Oh, Yang daftar MC-nya cuma 4. dan akhirnya lu datang tuh audisi. Nah, akhirnya aku datang, posisi aku masih kerja di Harbor. Tapi di Sebenarnya boleh nggak tuh? Harbor sebenarnya tuh boleh-boleh aja karena nggak ada kontrak, tapi iya. secara attitude dan moral itu sebenarnya salah. Salahku. Tapi fine aja kan sekarang. Ya, sekarang fine-fine aja, awalnya sih enggak ya. Oke, lanjut audisi tadi. Nah, akhirnya aku audisi di Holy Wing. Itu udah berjalan, abis itu tiba-tiba aku dikabarin kalau keterima dengan posisiku masih kerja di Harbor. Keterima, lu langsung tanda tangan kontrak apa gimana? Enggak, di Holy Wing enggak ada kontrak. Oh, nggak ada kontrak? Enggak. Tapi gue sempat dengar katanya lu kayak lu perform di situ dulu tapi tanpa dibayar. Ya namanya juga lagi trial, guys. Oh iya, trial. Trial lu Lagi berapa lama? trial tuh ya lama, aku mah trial sebulan lebih lah. Karena aku basicnya nggak ada, tekniknya tuh nggak ada. Jadi aku di sana tuh belajarnya bener-bener diajarin dari nol sampai jadi. Lu cuma bawa basic dari Harbor tiba-tiba ke Holy Wings nih ya? Iya, basicnya nggak ada. Apa ya? Basicnya Masih ngangong-ngangong lah ya? Iya, masih nol, bener-bener nol. Di Harbor kan mainnya kadang lagu dangdut, lagu Jawa. Waktu itu kan Iya. HW kan nggak ada lagu-lagu gituan, breakbeat aja belum masuk dulu. Iya, Masih banger banget. Setelah itu lu masuk ke Ya, GT, akhirnya Holy udah Wings. beberapa lama. Nah, akhirnya dari masuk. empat orang yang audisi ini yang dipilih itu cuma satu. Dua Dua, lu sama MC Aing, sama Aing. Gua nggak tahu. my best friend. Shout out. Ya, kenal ya itulah. My best friend MC Aing. Dan akhirnya lu sekarang di Holy Wings. Sekarang di Holy Wing, guys, hampir 2 tahun. Gila, panutan. Siap bos, siap karena gua audisi 2 kali nggak bisa. Buat kalian jangan pernah bilang nggak bisa, karena aku bener-bener nol. Yang disuruh turun ke
stage suruh turun ketika lagi jamming tuh nggak dibayar ya, asal kalian tahu ya. Iya, jamming nggak Jadi dibayar. setiap kalian main kemana-mana itu kayak misal ke Big Bang dulu atau ke Bosku itu tuh nggak dibayar, kalian cuman bilang ke residennya boleh nggak jamming gitu doang. Tapi itu Holy Wing, Bos. Nah habis itu Nggak semua orang bisa. iya, kalau Holy Wing nggak mungkin bisa, kalian harus ada jadwal Iya. gitu. Oke, gue ada pertanyaan lagi nih. Perbedaannya lu nge-MC di Harbor, karena lu berarti kan baru 24 kan? Yes. Perbedaannya lu MC di Harbor sama di Holy Wings itu apa? Ya, Sistemnya lah, tekniknya lah, atau dari apa? ya pasti dari sistem, teknik, gaji, terus orang-orang yang datang, taste musiknya, customer juga kan pasti beda-beda ya tiap tempat. Gak cuman Harbor sama Holy Wing aja sih. Tapi tetap ada perbedaan ya? Tetap pasti ya, dari lebih besarnya tuh lebih ke teknik sih, teknis. Dan lebih ketat ya di sana? Nah kalau Holy Wing tuh ya gimana ya guys, kalau kalian punya pendapatan yang lebih besar dari suatu perusahaan, otomatis kan tekanannya tanggung juga, jawabnya juga. iya tanggung jawab, terus tekanan sama kalian tuh bawa brand besar di punggung, untuk representnya itu kan harus lebih ekstra daripada yang enggak gitu. Lu pernah kejadian yang nggak enak nggak buat lu di Holy Wings? Ya pernah banget lah. Baru nih salah satunya nih, aku posisinya lagi trial, baru 2 lagu itu udah disuruh turun sama residennya. Gara-gara saya bodoh nge-MC-nya. Itu benar-benar disuruh turun, di Aduh, cut. kena itu mental, aduh. Di cut. Itu yang nyuruh bukan talentnya ya guys, tapi yang nyuruh tuh manajernya. Manajernya suruh turun. Si manajernya tuh nyuruh talent yang perform pada saat itu nyuruh turun, nggak usah trial dulu, masih jelek. Anjing, itu dibilangnya gitu lu. Iya, karena masih belum pantas. Karena kan 0, aku kan udah bilang di awal 0. Berat sih. Nah, Tapi udah lanjut. Di situ akhirnya dapat briefing ketika pulang. Jadi tuh aku setiap hari tuh berangkat jam 11, pulang jam 5, jam 4 gitu-gitu guys. Berat sih. Tapi endingnya kan lu dapat hasilnya. Nah itu makanya harus terima kasih banget sama talent-talent Holy Wing Semarang yang ngajarin aku, bener-bener mereka tuh nggak dibayar, mereka tuh juga nggak dapat duit ekstra dari perusahaan. Tulus ya. Iya, kayak udah tulus aja. Apalagi Biflo, aku sampai main ke studionya. Ya udah, shout out Mas Biflo kemarin bikin story lagu gua. Shout out to Biflo. Biflo tuh yang ngajarin aku sampai aku main ke studionya, sampai diperinci kak setiap kata-kataku, setiap intonasiku aku diajarin segala macamnya. Baik ya orangnya. Baik banget. Gua nggak kenal deket soalnya. Shout out. Tapi kemarin kita ngobrol bareng emang ya. Shout out. Ditunggu tuh ngobrol barengnya Biflo. Dan selamat buat lu. Sekarang karir lu udah oke lah ya, menurut lu juga lo pasti. Lu nyangkul duit mulu soalnya. Udah kaya, sombong dia sekarang guys. Enggak guys. Rezeki itu kan berdasarkan doa. Ya kalau doanya kenceng, sholatnya kenceng, otomatis rezekinya Tapi kalau banyak. Kalau di Holy Wings tuh lu lebih sering dibungkus apa nggak bungkus? Nggak pernah ya guys, soalnya kan aku mau nikah ya, Oh iya. jadi saya nggak pernah main-main cewek di situ. Orang-orang anak-anak baik aja ya. Ya apalagi di kerjaan situ ya. Kalau di kerjaan situ tuh sebenarnya nggak bisa juga sih ngebungkus-bungkus. Nanti bahaya. Ya kerja situ nama baik lu. Soalnya udah ada contoh sih. Nama baiknya hilang, terus tamunya juga hilang kalau sakit hati. Ya kan banyak faktor lah. Jadi kalau kerja ya kerja, pulang ya pulang, nongkrong ya nongkrong. Gitu. Lu mau ngomong apa nih terakhir nih? Terakhir buat kalian-kalian yang mau berkecimpung di dunia malam kayak gini. Iya. Ini tuh semuanya nggak negatif. Itu tergantung diri kalian tergantung masing-masing. ngeliat orangnya. Tergantung diri kalian masing-masing. Iya, Kalian emang godaan, setiap kerjaan juga godaan banyak men. Kerjaan kantoran kalian bisa pacaran dengan teman kantor atau selingkuh dengan teman kantor, semua bisa. Iya. Tergantung diri kalian mau gimana. Tapi nggak semuanya negatif. Ambil positifnya banyak banget, mulai dari temen, circle yang membangun, koneksi segala macamnya. Itu kalian bisa dikasih dengan harga free. Yang lain tuh harus bayar loh. MC tuh ada kelasnya loh, harus bayar. Itu sekitar 3.500.000 buat kelas MC. Ya pokoknya jangan nyerah aja ya. Jangan nyerah. Coba. Kalian kalau mau dicaci maki, disuruh turun itu udah hal yang biasa. Kalian juga nggak bakal lah ditonjokin, digebukin sama orang gara-gara MC kalian jelek. Yang penting lu siapin mental. Yang penting siapin mental. Kalau misalnya dikata-katain, ya berarti bagus, masih banyak yang peduli sama karirmu, sama cara nge-MC-mu. Oke. That's my boy MC Ranca. Kita cabut. Peace.